Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih tetap semangat di dalam mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Kita berdoa semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada pembahasan perkataan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, anwa'u syu'abil iman, yaitu macam cabang-cabang keimanan. Kemudian Syekh setelah membawakan tema anwa' syu'abil iman, yaitu macam-macam dari cabang-cabang keimanan, langsung membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Di dalam riwayat lain, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya iman itu bid'un, bilangan di bawah 10 namanya bid'un. Cara mengartikan bid'un adalah lebih, ya. Jadi dikatakan bid'un wasittuna artinya lebih dari 60 syu'bah cabangnya, atau bilangannya dulu disebutkan yang namanya iman 60 lebih cabangnya. Kalau bid'un wasab'una, ya, syu'bah artinya 70 lebih cabangnya, atau lebih dari 70 cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, maka paling mulia, paling afdal, paling utama cabang-cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, ya. Jadi paling tinggi, dalam riwayat lain a'laha,
qaulu la ilaha illallah dalam riwayat lain yang masyhur. A'laha paling tinggi, ya, cabang daripada keimanan adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini perkataan la ilaha illallah, ya, paling tinggi cabang keimanan. Karena la ilaha illallah memiliki kemuliaan, keutamaan dan keistimewaan. Baru mengatakan saja seseorang sudah mendapatkan keutamaan, yaitu dilindungi jiwa, harta dan kehormatannya. Itu baru mengucapkan la ilaha illallah, lepas dari mengucapkannya ikhlas atau terpaksa atau pura-pura atau tulus. Baru mengucapkan saja itu sudah mendapatkan keutamaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau membunuh seorang tawanan yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Maka sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, menjawab, wahai Rasul, orang ini mengucapkannya hanya pura-pura saja. Dia mengucapkan supaya enggak dibunuh. Maka Rasulullah mengulangi lagi dengan mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Maka sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengira Rasulullah belum mendengar jawabannya. Maka beliau mengulangi lebih keras lagi, wahai Rasul, orang ini itu cuma pura-pura aja. Dia mengucapkan supaya enggak dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi dengan yang lebih keras lagi yang ketiga kalinya. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Akhirnya sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu merasa malu, karena ternyata Rasul sudah mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat Usamah. Akhirnya sampai beliau mengatakan, kalau seandainya saya saat itu adalah orang yang baru saja masuk Islam, ya, artinya nggak tahu hal ini. Ini, ya, seseorang mengucapkan saja, entah itu pura-pura, ragu-ragu, atau ya terpaksa dan seterusnya, itu sudah mendapatkan keutamaan, harus dilindungi jiwanya dia, harus dilindungi hartanya dia, dan harus dilindungi darah dan kehormatannya dia. Apalagi kalau mengucapkannya dengan ikhlas, tulus dari dalam hatinya, itu akan mendapatkan keutamaan yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga yang lainnya, yaitu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang
yang paling bahagia, man as'adun nasi bisyafa'atika, siapakah orang yang paling bahagia bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dzanantu, sungguh saya sudah mengira, annahu laisa ahadun awwalu minka, bahwasanya tidak ada salah seorang pun yang mendahului kamu dalam bertanya ini, wahai Abu Hurairah, min hirsika lil hadis, karena ambisimu yang kuat terhadap hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Di dalam riwayat lain, khalisan min nafsi. Orang yang sangat berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti itu adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, artinya tulus dari dirinya, khalisan min nafsi. Ini keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, apalagi mengucapkannya dengan penuh cinta. Dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dipenuhi dengan rasa cinta, rasa takut, rasa penuh harap atau unsur-unsur ibadah, dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih lagi, ya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bitaqah, ya, hadis yaitu ketika seseorang di hari kiamat dipaparkan dosa, maksiat, kesalahan dan kedzaliman yang dilakukannya sampai 99 sijil penuh dengan maksiat, dosa dan kesalahan dia, maka dia mengira sudah binasa, hancur, sudah nggak ada lagi, udah yang bisa menolong saya. Dikatakan apakah ada kebaikanmu? Udah nggak ada, kelihatannya udah. Akhirnya dikatakan ya, kamu masih mempunyai kebaikan. Maka diperlihatkan bitaqah yang di situ ada la ilaha illallahnya. Ya, kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, apa artinya bitaqah ini dengan dosa, kesalahan dan maksiat saya yang begitu banyak? Akhirnya ditimbanglah, ya, bitaqah ini yang ada la ilaha illallahnya dengan 99 sijil yang penuh dosa, penuh dengan dosa, maksiat, kesalahan, kedzaliman yang dilakukan oleh dia. Ternyata masih berat bitaqah. Ini, ya, keutamaan la ilaha illallah luar biasa. Ya, apalagi kalau seseorang mengucapkannya itu dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, syurut la ilaha illallah, ya, yang dikatakan oleh para ulama, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wangkiyadin wal qabulilaha. Jadi 7 syarat ini, ya, atau dalam bait syair yang lain, al ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqul wasidku wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbah. 7 syarat itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih, yang luar biasa, ya. Jadi memahami makna la ilaha illallah dengan benar, meyakini makna la ilaha illallah dengan benar, ikhlas, ya, penuh dengan rasa cinta mengucapkannya, jujur atau benar di dalam, ya, merealisasikan la ilaha illallah, tunduk, ya, terhadap konsekuensi la ilaha illallah, dia menerima la ilaha illallah, artinya dia menerima kalau tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan syarat-syarat yang disebutkan, maka akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang luar biasa.
Oleh karena itu ini dikatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain a'laha qaulu la ilaha illallah, ya paling tinggi cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah ya cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq, yaitu ya menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti, sesuatu yang bisa mengganggu. Adza yu'dzi artinya menyakiti ya, atau mengganggu orang lain. Orang sering mengartikan menyingkirkan duri di jalan ya, karena umumnya yang menyakiti itu duri ya, tapi adza sebenarnya sesuatu yang mengganggu atau menyakiti orang, baik itu ya duri atau batu runcing atau pecahan kaca beling atau paku ya, pines atau paku yang lain atau kayu atau apalah yang mengganggu, termasuk kulit pisang kalau memang itu bisa menyakiti orang ya. Apabila orang jalan kepleset langsung gedebuk jatuh ya, itu bisa menyakiti orang, maka ya disingkirkan. Itu termasuk sesuatu yang bisa menyakiti orang ya, maka menyingkirkannya adalah tuntutan iman. Maka seorang mukmin apabila melihat sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, yang bisa menyakiti orang lain, segera ya untuk menyingkirkannya ya. Ini ya tuntutan iman. Dalam riwayat lain disebutkan wal haya'u syu'batu minal iman, dan yang namanya malu itu adalah syu'batu minal iman, cabang dari keimanan. Sehingga hadis tersebut meliputi ya definisi iman yang tiga ya, yaitu al haya' syu'batu minal iman, yang namanya malu itu letaknya dalam hati. Jadi iman itu tuntutannya adalah hati. Kemudian imatatul adza, menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti, itu adalah perbuatan ya. Jadi yang namanya iman meliputi perbuatan, kemudian juga meliputi perkataan ya. Qaulul la ilaha illallah adalah perkataan. Jadi iman ya terdiri dari hati, lisan, ucapan ya, dan ya amalan anggota badan. Atau definisi iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih ya, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan al jawarih, anggota tubuh ya. Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang ya, dipengaruhi oleh amalan hatinya dia, amalan lisannya dia, zikirnya, tasbih, takbir, tahmid, doa, istighfarnya, kemudian juga dipengaruhi oleh amalan anggota badannya dia, maka bisa berkurang dan bisa bertambah yang namanya iman. Sehingga para ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya iman itu 5 huruf nun. Tasdiqun bil jinani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bittiba'is syaitani. Jadi iman itu adalah tasdiqun bil jinan, yaitu ya membenarkan dan meyakini dengan jinan ya, sesuatu yang tersembunyi di dalam dada, hati maksudnya ya. Boleh dibaca jinan, boleh dibaca janan. Jadi membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisannya, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota badannya dia. Yazidu bi ta'atir rahmani, iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada yang Maha Rahman ya, ibadah dan amal kebaikan kepada yang Maha Rahman ditujukan untuk Allah, maka itu bisa menambah keimanan ya, termasuk ya tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama yang merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Begitu juga wayang kusubit tiba'is syaitani, dan iman itu bisa berkurang dengan mengikuti
jalan-jalan syaitan, mengikuti syaitan, langkah-langkah syaitan diikuti, ya jalan-jalan syaitan diikuti, maka itu bisa mengurangi keimanan seseorang. Baik, ya kita lanjutkan setelah Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan hadis ya al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Lalu beliau rahimahullah mengatakan waqad lakhasal hafid fil fathi, ya, dan sungguh Imam Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kalau disebut kata-kata Al-Hafid dalam ya masalah hadis, yaitu yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau dalam masalah tafsir qala Al-Hafid, maka yang dimaksud Imam Ibnu Katsir. Begitu juga kalau qala Syekhul Islam fil hadis, ya, berkata Syekhul Islam dalam masalah hadis, maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau qala Syekhul Islam secara umum, maksudnya adalah ya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ya rahimahumullahu jami'an. Waqad lakhasal hafid, dan sungguh Imam Al-Hafid Ibnu Hajar telah mentalkhis, telah mengulas fil fathi di dalam kitabnya Al-Fathul Bari. Fil fathi maksudnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ma auradahu Ibnu Hibban, ya, apa yang ya didatangkan oleh Imam Ibnu Hibban biqaulihi, dengan perkataannya. Ya, jadi Imam Ibnu Hibban Al-Basti salah seorang ulama besar ahli hadis yang meninggal tahun 354 Hijriah, ya, memiliki kitab Sahih Ibnu Hibban. Biqaulihi, dengan perkataannya, inna hadhihi syu'ab, sesungguhnya cabang-cabang keimanan ini itu tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Ya, bercabang jadi banyak, menjadi 70 lebih atau 60 lebih. Itu ya dari amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan. Artinya menjadi banyak. Ya, menjadi 70 lebih. Itu ya ada yang merupakan amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, dan amalan-amalan anggota badan. Ya, karena iman terdiri dari 3 hal itu. Ya, iman adalah terdiri dari hati, lisan, dan anggota badan. Beda dengan Islam. Kalau Islam tuntutannya cuma lisan saja. Oleh karena itu untuk menjadi orang beriman lebih sulit daripada menjadi orang Islam. Ya, untuk menjadi orang Islam itu gampang. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah menjadi orang Islam. Ya, tapi untuk menjadi orang beriman itu lebih sulit karena tuntutannya hati, lisan, dan amalan anggota badan. Karena itu ya banyak orang-orang Islam itu belum beriman atau tidak beriman. Ya, artinya dia cuma Islam karena numpang nikah. Ya, jadi karena kepingin dihalalkan nikah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu sudah. Ya, Islamnya cuma ya karena ingin menikah. Ada Islam KTP. Islam di KTP-nya doang. Akan tapi dia tidak ya sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya tidak mengerjakan ya amalan-amalan atau rukun-rukun Islam. Ya, ajaran-ajaran Islam tidak dikerjakan. Ya, bahkan terus terang saja pernah ditanya ya seorang ustadz, ya ada yang bertanya, ustadz, saya itu pernah sholat Jumat, ya saya pernah sholat siang-siang, ada khutbahnya. Kemudian ketika saya tanya sama orang sebelah, katanya ini sholat Jumat. Ya, terus kemudian ya dia bertanya, ustadz, sholat Jumat itu hari apa? Ya, artinya dia sholat siang-siang kok ada khutbahnya. Ini sholat apa? Ini namanya sholat Jumat kayak gini, ada khutbahnya. Ya,
Oh, kalau sholat Jumat itu ada khutbahnya. Maka dia bertanya, sholat Jumat itu hari apa? Ya, ini karena ya dia saking jauh dari ajaran agama Islam. Ini memprihatinkan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ya ada orang Islam yang KTP atau sholatnya rubuh-rubuh gedang, ya dia sholat ya 5 waktu itu jarang, atau mungkin sholatnya itu cuma sholat Jumat saja, ya kemudian Idul Adha, Idul Fitri, atau mungkin cuma sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja, ya sholat yang lain nggak dikerjakan. Ini ya, untuk menjadi orang Islam itu bermacam-macam yang namanya Islam. Untuk menjadi orang beriman lebih sulit. Oleh karena itu, fakullul mu'min muslim wa laisa kullul muslim mu'min. Semua orang yang beriman sudah tentu dari kalangan orang Islam, tapi tidak semua orang Islam itu mukmin. Ya, fakullul mu'min muslim wa laisa kullul muslim mu'min. Oleh karena itu, Islam sebagai tingkatan dasar. Tingkatan lebih tinggi adalah iman, tingkatan lebih tinggi lagi adalah muhsin, ihsan. Ya, maka setiap orang yang muhsin itu mesti dari kalangan orang-orang mukmin, tapi orang-orang mukmin belum tentu dia bisa muhsin. Begitu ya, oleh karena itu Allah ketika menegur kita dengan sebutan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya karena hanya orang Islam, ya orang yang beriman yang ingin membuktikan, yang siap membuktikan dengan amalannya, ya dia siap untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu hanya orang-orang yang beriman. Dan nggak ada di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang sudah masuk Islam, nggak ada. Ya Allah menegurnya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, karena setiap Allah menegur, ya maka ada perintah yang akan ya setiap Allah menegur dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, mungkin suatu perintah, suatu kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah, atau mungkin suatu kejelekan yang akan dilarang oleh Allah. Ya, sehingga ya yang siap untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan adalah orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, menjelaskan fa'amalul qalbi, maka amalan-amalan hati, al-mu'taqadat wan niyat, yaitu keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, dan juga niat-niat seseorang yang baik, wahia arbaun wa ishruna khislah, dan dia itu 24 ya perilaku, ya jadi 24 perilaku, diantaranya al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa yadkhulu fihi al-imanu bidzatihi wa sifatihi wa tauhidihi, masuk di dalam beriman kepada Allah adalah beriman dengan zatnya Allah, ya artinya Allah betul-betul ada, ya walaupun tidak terlihat, wa sifatihi, dan beriman terhadap sifat-sifatnya Allah, begitu juga wa tauhidihi, dan beriman terhadap keesaan Allah, ya keesaan Allah, Allah itu maha esa, ya esa di dalam ya rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Artinya hanya sendirian saja Allah di dalam uluhiyah, di dalam rububiyah, di dalam asma wa sifatnya, berbeda dengan makhluknya. Bi annahu, bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya tidak ada sesuatu apapun kamitslihi, yang semisal dengan dia. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah, ya yang bisa menyamai Allah. Artinya ya Allah itu maha besar, maha kuasa, maha perkasa. Kalau di sana ada orang yang kuat, Allah maha kuat. Kalau di sana ada orang yang dimuliakan, Allah yang maha mulia. Kalau di sana ada orang yang ya katakanlah dermawan, Allah maha dermawan, ya Allah yang maha pemurah, begitu seterusnya. Maka laisa kamitslihi syai'un,
Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu as-sami, maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya, maka surat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini adalah pedoman penting di dalam memahami ya tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un, itu adalah bantahan terhadap al-mumatsilah wal musyabbihah atau ahli tasbih wa ahli tamtsil. Ya, dibantah dengan laisa kamitslihi syai'un. Artinya mereka orang-orang yang menyerupakan dan menyamakan Allah. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Apakah tangannya Allah seperti tangannya ini, tangannya dewa ini, tangannya, dan seterusnya? Maka itu dibantah dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu yang ya bisa menyamai Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian wahuwas samiul basir, ini adalah bantahan terhadap kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat Allah. Maka Allah sendiri yang mensifati dirinya as-sami, Allah itu maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Baik, ya, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Wa'tiqadu hudusi madunahu, ya, dan meyakini ya kejadian-kejadian selain itu. Ya, wal imanu bimalaikatihi, dan beriman ya terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Ya, artinya seseorang hendaklah meyakini adanya hal-hal yang baru setelah ya Allah Subhanahu wa taala, artinya ciptaan-ciptaan Allah. Begitu juga wal imanu bimalaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan beriman terhadap kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan beriman terhadap rasul-rasulnya Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman terhadap takdir khairihi wa syarrih, yang baiknya dan yang buruknya. Artinya ya, beriman terhadap qadar, yang baiknya dan buruknya itu ditinjau dari pandangan manusia. Karena apa? Karena semua ketentuan Allah baik, semua keputusan Allah baik, semua yang ditetapkan oleh Allah itu adalah kebaikan. Ya, jadi semua ciptaan Allah, ya, semua aturan yang dibuat oleh Allah berdasarkan keadilan dan hikmahnya, sehingga semuanya baik. Maksud daripada khairihi wa syarrih, ya, yang baiknya dan buruknya itu dari sisi pandangan manusia. Ya, jadi Allah menciptakan kebaikan, artinya hal-hal yang baik seperti surga, seperti para malaikat, ya, itu semuanya baik dan gak ada jeleknya. Begitu juga Allah menciptakan neraka, yang itu jelek semua, gak ada baiknya. Begitu juga syaitan, jelek semua. Kemudian Allah yang menciptakan sesuatu yang ada baiknya dan ada buruknya, ada jeleknya, yaitu manusia dan jin. Ya, ada yang jahat, ada yang baik. Begitu juga Allah menciptakan, katakanlah kalajengking, ular, ya, kemudian kelabang, ya, kaki seribu, luwing, dan seterusnya. Itu kan jelek, nyamuk. Itu menurut pandangan manusia. Tapi ciptaan-ciptaan Allah itu mengandung hikmah yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua sia-sia. Artinya ada hikmahnya. Ya, dari yang jelek-jelek supaya manusia berlindung kepada Allah, berzikir kepada Allah, supaya kembali kepada Allah, meminta perlindungan, keselamatan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hikmahnya dari makhluk-makhluk yang mengganggu, makhluk-makhluk yang jelek, ya, supaya manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hikmahnya. Ya, jadi sekali lagi maksud daripada khairihi wa syarrih itu adalah jelek dari
pandangan atau sisi pandangan manusia. Maka ya beriman terhadap apa yang terjadi ya setelahnya berupa ciptaan-ciptaan Allah, yaitu beriman terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, takdir baiknya dan buruknya, wal iman bil yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir, wa yadkhulu fihi su'al fil qabri wa naimihi wa adzabi, dan masuk di dalamnya pertanyaan di dalam kubur, begitu juga nikmat kubur dan siksa kubur. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi wa yadkhulu fihi, masuk di dalam al-iman bil yaumil akhir adalah wa yadkhulu fihi su'al fil qabri wa naimihi wa adzabi, yaitu pertanyaan di dalam kubur, begitu juga nikmat kubur dan azab kubur. Itu harus diimani, termasuk beriman terhadap hari akhir, karena yang namanya kuburan itu awalu ya manzilatin min manazilil akhirah wa akhiru manzilatin min manazilid dunya. Jadi kedudukan akhir daripada dunia adalah kuburan, dan awal dari kedudukan pertama di akhirat itu adalah kuburan. Maka harus diimani, beriman terhadap hari akhir, hari kiamat atau akhirat, masuk di dalamnya apa? Kuburan. Beriman terhadap pertanyaan, nikmat dan siksa kubur. Wal ba'ts wan nusyur, juga beriman terhadap al-ba'tsi, kebangkitan di hari kiamat, bahwasanya seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburnya, dari awal sampai akhir. Wan nusyur, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hisabi wal mizan, juga beriman terhadap hisab, pada hari kiamat nanti ada penghisapan amal. Wal mizan, dan juga penimbangan amal perbuatan manusia. Begitu juga wassirat, jadi harus beriman terhadap sirat, yaitu jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahanam. Begitu juga ya masuk di dalamnya syafaat, ya, sehingga orang yang melewati sirat ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang melewatinya kesusahan, ada yang melewatinya seperti angin, seperti larinya kuda kencang, dan seterusnya. Ya, begitu juga wal jannati wan nar, akhir daripada kehidupan akhirat, manusia kembali kepada surga atau kembali ke neraka. Termasuk di dalam beriman ya kepada hari akhir itu wa mahabbatullah, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal hubbu wal bughdhu fi, dan juga cinta dan benci karena Allah. Ya, hendaklah seseorang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah. Termasuk cinta seseorang hamba kepada Allah, ya, itu adalah mencintai apa yang disukai oleh Allah. Karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Sa'id Az-Zar'i Ad-Dimashqi, terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau yang meninggal tahun 751 Hijriah mengatakan, beliau rahimahullah mengatakan, min kamali mahabbatil abdi li rabbih mahabbatu ma yuhibbuhullah. Min kamali mahabbatil abdi, termasuk kesempurnaan cinta seorang hamba. Min kamali mahabbatil abdi li rabbih, terhadap Rabbnya, itu adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang disenangi dan disukai oleh Allah. Itu termasuk kesempurnaan cinta seorang hamba terhadap Rabbnya. Termasuk di sini
adalah wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada nabinya, maka kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'tiqadi ta'dhimihi, dan juga meyakini keagungan beliau sebagai nabi, sebagai rasul terakhir, asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalam mengagungkan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat atasnya, ya, wattiba'u sunanihi, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu adalah termasuk mengagungkan Rasulullah, ya, adalah dengan bersolawat dan salam kepada Rasul sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu juga mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk mengagungkan Nabi. Ya, begitu juga ya seseorang hendaklah ikhlas. Wa yadkhulu fihi, masuk di dalamnya tarkur riya wan nifaq. Ya, ikhlas masuk di dalamnya meninggalkan riya dan nifaq. Wa taubah, dan juga bertaubat, wal khauf, dan juga takut kepada Allah, war raja, dan penuh harap kepada Allah, wasyukri wal wafa, dan juga bersyukur kepada Allah dan memenuhi janji, wasabri, dan juga bersabar, waridha bil qada'i wal qadar, dan ridha terhadap ketentuan-ketentuannya Allah, qada dan qadarnya. Ridha ini adalah tingkatan tinggi. Setelah seseorang sabar, ridha dia, sabar terhadap ketentuan Allah, itu baik, ya. Jadi seseorang bersabar terhadap penyakit yang sudah dideritanya, ya, karena ini merupakan ketentuan Allah, maka dia lebih tinggi lagi ridha kepada Allah, karena Allah semuanya yang menentukan segala sesuatu. Begitu juga wat tawakkuli war rahmah, tawakal kepada Allah, dan juga ya rahmah, memberikan kasih sayang, ya, wat tawadhu, dan juga tawadhu. Wa yadkhulu fihi tawqirul kabir, masuk di dalamnya adalah tawqirul kabir, yaitu menghormati yang tua-tua, ya, yang tua-tua umurnya dihormati. Wa rahmatus shaghir, dan menyayangi ya anak-anak yang masih kecil-kecil. Wa tarkul kibr, dan meninggalkan kibr, kesombongan. Karena yang namanya kibr, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kibr, kesombongan, adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, wal ujbi, dan juga meninggalkan ujub. Ujub karena bisa membinasakan diri seseorang. Ujub artinya adalah takjubnya seseorang terhadap dirinya, ya, dia ujub, ya, membanggakan dirinya. Karena itu Rasulullah mengingatkan salasun muhlikat wa salasun munjiyat, 3 hal yang bisa membinasakan diri seseorang dan 3 hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang. Di antara yang membinasakan adalah i'jabul mar'i li nafsih, yaitu takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu ujub. Kemudian juga watarkil hasad, meninggalkan yang namanya hasad, karena hasad itu adalah penyakit yang bisa menimpa ya alim ulama, dan bisa menimpa talabatul ilmi, dan bisa menimpa orang-orang awam, orang-orang pada umumnya. Itu namanya hasad. Karena itu Rasulullah mengingatkan, ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian yang namanya hasad, penyakit hasad, karena hasad itu
bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang namanya api memakan kayu bakar, kama ta'kulun narul hataba. Dan sudah kita jelaskan tingkatan-tingkatan hasad. Ya, jadi hasad itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tidak menyukai ya orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu sudah hasad. Jadi saudara kita dapat kenikmatan kita nggak suka, itu sudah hasad. Yang lebih tinggi tingkatannya adalah seseorang menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya, nikmat dari orang lain dia ingin hilang. Ya, tamanni zawalin nikmah anil ghair. Itu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang paling tinggi adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepadanya. Ini adalah tingkatan hasad yang paling tinggi, yaitu segala cara diupayakan supaya dia yang mendapatkan kenikmatan. Artinya supaya kenikmatan tersebut pindah dari orang lain kepada dirinya. Begitu wal hikdi, dan kedengkian ditinggalkan, wal ghadabi, dan juga marah. Ini ya a'malul qalbi, amalan-amalan hati. Jadi masuk di dalam amalan hati ikhlas, syukur, sabar, dan seterusnya seperti yang disebutkan tadi. Tawakal, rahmah, ya penuh kasih sayang, tawadhu. Itu adalah amalan-amalan hati. Baik, ini untuk sementara. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah cabang-cabang keimanan ya sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Baik, ya sampai di sini mungkin karena waktu sudah ya masuk Isya. Ya, pertanyaan kita ya pending untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.